Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam hikayat disebutkan bahwa Ratu Seba mengunjungi Yerusalem, yang ketika itu diperintah oleh Nabi Sulaiman dari Israel, sekitar 3000 tahun yang lalu. Ratu Seba, seorang ratu Ethiopia kuno, dengan nama Makeda. Ratu Seba, seorang ratu dari Yaman. Yaman tepatnya berada di seberang Laut Merah, di semenanjung Arab. Hal ini juga membawa kita pada interpretasi Al-Quran tentang cerita tersebut. Mengapa Ratu Seba berasal dari Yaman adalah namanya. Sewaktu Nabi Sulaiman memerintah, sekitar tahun 970 hingga 931 sebelum Masehi, wilayah Ethiopia dan Yaman kuno jatuh di bawah kekuasaan satu dinasti. Kerajaan kuno ini disebut Seba. Banyak sejarawan menafsirkan Saba sebagai Seba. Al-Quran menamai ratu kerajaan sebagai Bilqis atau Ratu Balqis. Bilqis dan orang-orangnya memuja dewa matahari, karena itulah Nabi Sulaiman mengundang Ratu Bilqis untuk datang ke Yerusalem, agar mau mengubahnya memeluk keyakinan baru. Di dalam Al-Quran, Surah An-Naml ayat 38 hingga ayat 44, secara garis besar menjelaskan ajakan untuk mengikuti ajaran Allah, juga penjelasan tentang keutamaan ilmu. Ayat 38 berisi perkataan Nabi Sulaiman, "Wahai para pembesar, siapa di antara kamu yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis yang ada di Yaman sebelum mereka sampai kemari?" Pada ayat 39, Ifrit dari golongan jin berkata, "Saya bisa mendatangkan singgasananya itu kepadamu, wahai Sulaiman, sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sungguh aku kuat, dan kamu bisa percaya." Lalu pada ayat 40 dijelaskan, seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang kitab suci berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu, sebelum matamu yang berkedip terbuka." Tiba-tiba terlihat oleh Sulaiman, sudah ada singgasana Ratu Balqis di hadapannya. Dia pun berkata, "Ini merupakan anugerah Tuhanku, untuk mengujiku, apakah aku bersyukur, ataukah aku kufur." Pada ayat 41 dan 42, Sulaiman berkata, "Ubahlah sedikit untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah Balqis mengenali atau tidak mengenalinya lagi." Karena itu, ketika Ratu Balqis datang, Sulaiman berkata, "Serupa inikah singgasanamu?" Balqis menjawab, "Seakan-akan itulah dia. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Setelah itu, ayat 43 berisi penjelasan tentang Balqis dan kebiasaannya menyembah selain Allah. Sesungguhnya dia Balqis dahulu termasuk orang-orang kafir. Lalu pada ayat 44, Sulaiman berkata pada Balqis, "Masuklah ke dalam istana." Ketika Balqis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan diangkat penutup kedua betisnya, karena takut basah. Sulaiman berkata, "Sesungguhnya, ini hanyalah lantai istana, yang dilapisi kaca, yang sangat bening." Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Ayat-ayat tersebut menunjukkan Balqis yang cerdas dan berilmu pengetahuan, tetapi tidak beriman pada Allah sebelum dirinya bertemu dengan Nabi Sulaiman. Ilmu berbeda dengan iman, keduanya
sama-sama diperlukan. Ilmu akan menyelamatkan kita dari bencana duniawi, dan iman menyelamatkan kita dari bencana akhirat. Pada konten kali ini, kami akan mengijazahkan Asma Ratu Balqis, berbahasa Arab, campuran bahasa Kitbi. Asma ini salah satu rahasia doa ilmu hikmah yang serat akan manfaat. Baiklah, sebelum diaplikasikan, ilmu Asma Ratu Balqis sebaiknya diselaraskan terlebih dahulu. Berikut ini bacaan asma dan penyelarasan serta manfaatnya. Adapun bacaan asmanya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi habli nur Bilqis takdi biha haujatan. Kurang lebih makna artinya, Tuhanku, karuniakan aku nur Bilqis, berikanlah dia hawaja. Tata cara penyelarasannya, dikerjakan 3 malam berturut-turut, pada jam 12 malam, lakukan sholat hajat 2 rakaat, sesudah salam bertawasul. Khususan ila hadrati Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baca Al-Fatihah 1 kali. Wabil khususan ila hadrati Nabiullah Sulaiman alaihi salam, baca Al-Fatihah 1 kali. Wabil khususan ila hadrati Sayyidati Bilqis, baca Al-Fatihah 1 kali. Wabil khususan ila hadrati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baca Al-Fatihah 1 kali. Khususan ila ruhi Sohibul Ijazah ila muntaha, baca Al-Fatihah 1 kali. Khususan liqodoil hajat, untuk menguasai Asma Ratu Balqis secara sempurna, lillahi ta'ala, baca Al-Fatihah 1 kali. Sesudah bertawasul, kemudian kita membaca Asma Ratu Balqisnya sebanyak 313 kali. Dikerjakan selama 3 malam berturut-turut. Sesudah dikerjakan selama 3 malam, baru diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat yang pertama, membuka aura pengasihan dan perjodohan pria atau wanita, agar dimudahkan mendapat kekasih dan ketemu jodoh, serta untuk meraih kasih sayang. Dibaca setiap hari 11 kali, sesudah dibaca 11 kali, kemudian tiupkan pada kedua telapak tangan kita, baru disapukan pada wajah. Manfaat yang kedua, banyaknya persaingan dalam pekerjaan, akhirnya akan memberikan suatu iklim yang kompetitif pada persaingan dalam pekerjaan. Agar memperoleh kemenangan dalam persaingan pekerjaan tersebut, diamalkan selama 7 malam, baca asmanya 313 kali, sesudah dibaca 313 kali, baru berdoa kepada Allah sesuai permohonan kita. Misalnya, untuk kenaikan karir, pangkat, jabatan, dengan mengamalkan asma ini, dengan izin Allah, maka semua orang akan simpati, dan akhirnya mendapat kepercayaan. Manfaat yang ketiga, agar usaha atau dagangan kita diberi kelancaran, cara mengamalkannya, baca asmanya sebanyak 41 kali, sebelum kita berangkat berusaha atau berdagang. Dengan izin Allah, dagangan kita akan laris, serta berbagai kemujuran akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Manfaat yang keempat, apabila asmanya dibaca 21 kali sebelum keluar rumah, maka akan diselamatkan dari segala musibah dan mara bahaya. Dengan izin Allah, maka akan diberi keselamatan di darat, laut dan udara, serta untuk menjaga diri kita dari tindak kejahatan musuh yang berniat menyakiti diri kita. Manfaat yang kelima, apabila kita memiliki suatu permohonan apa saja, agar cepat terkabul, dengan izin Allah akan terbuka permohonan kita. Cara mengamalkannya, baca asmanya 313 kali,
pada waktu pagi hari, dan dibaca 313 kali pada waktu sore hari. Bila dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka dalam tempo yang relatif singkat, akan terbuka jalan keluar, yang tidak terduga-duga, yang muncul, bersamaan dengan pengharapan kita. Demikian sebagian kecil, manfaat dari Asma Ratu Balkis, sebagai wasilah, untuk berbagai hajat keperluan. Keberhasilan ilmu ini, tentu tidak akan mendahului kehendak Allah, namun bisa memberikan kita sugesti, untuk tetap berusaha. Sebab hanya dengan usaha, maka pertolongan Allah akan datang. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.